Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan belajar mulai tema 4 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda harap kalian sudah doa dulu ya. Tadi sudah doa dan sudah mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan seperti buku paket, modul, dan kertas folionya. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, bagaimana listrik itu dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana listrik itu disalurkan hingga bisa sampai ke rumah kita. Kemudian kita akan mempelajari gangguan-gangguan yang terjadi saat proses penyaluran listrik, mengenai cara atau langkah-langkah untuk menghemat energi listrik, tentang energi alternatif untuk menghasilkan listrik, dan mengenai cara kerja sel surya. Sudah siap ya semuanya? Ya, di sini Bunda akan sampaikan macam-macam pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pembangkit listrik tenaga diesel, jadi menggunakan mesin diesel untuk bisa menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, ini tidak akan kita pelajari semuanya, tapi supaya anak-anak semuanya tahu bahwa listrik itu bisa dihasilkan dari bermacam-macam pembangkit listrik. Kita akan pelajari cara kerja PLTA. Silahkan disimak dengan baik videonya. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga
terjamin. Kita akan review sedikit. Ini di buku kalian, di buku tema sudah ada gambar mengenai PLTA. Nah, pertama-tama air waduk atau sungai ditunjukkan dengan nomor 1, masuk melalui pintu air. Pintu air nomor 2, dengan diatur oleh katup pengaman nomor 3. Ya, setelah airnya masuk melalui pintu dan diatur katup pengaman, masuklah air itu ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Selain itu, air-air dari pipa pesat yang panjang-panjang tadi di video akan diatur tekanannya oleh katup pengaman tekanan yang ada di nomor 6 untuk dialirkan ke turbin nomor 7. Ya, tadi energi potensial air akan menggerakkan turbin. Kemudian turbin dihubungkan ke generator nomor 8. Energi gerak diubah oleh generator menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan diatur tegangannya oleh transformator di nomor 9. Listrik dialirkan menuju saluran transmisi nomor 10 yang menyalurkannya ke konsumen. Ya, jadi sepertinya banyak sekali komponen-komponennya, tapi yang perlu kalian ingat, komponen utama dalam PLTA ini adalah turbin dan generator. Aliran air menggerakkan turbin, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik atau gerak. Kemudian karena turbinnya tadi berputar dihubungkan dengan dinamo atau generator, akhirnya bisa menghasilkan listrik. Nah, di generator itu terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Selain pembangkit listrik tenaga air, dikenal juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sebenarnya prinsipnya sama. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini memanfaatkan aliran air sungai atau air terjun. Tetapi listrik yang dihasilkan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar. Nah, cara kerjanya, aliran air sungai memutar kincir air. Kincir air dihubungkan dengan dinamo atau generator yang mengubah energi gerak menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan itu akan disalurkan ke warga. Nah, setelah itu bagaimana? Listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik tadi bisa tersalur ke rumah-rumah kita. Silakan disimak untuk video berikut. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down
menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Ya, seperti itu proses penyaluran dan distribusi listrik sangat panjang sekali ya. Ini akan Bunda bahas sekilas. Skemanya seperti ini, anak-anak. Dari pusat pembangkit, kemudian akan dialirkan ke gardu tegangan ekstra tinggi. Dinaikkan tegangannya dengan trafo step up hingga 500 kV. Lalu dari sini dialirkan ke sutet, tiang-tiang listrik yang besar-besar itu dari pusat pembangkit menuju ke tempat-tempat yang jauh. Lalu setelah itu akan masuk ke gardu tegangan tinggi. Di gardu tegangan tinggi ini tegangan diturunkan hingga 150 kV. Dari gardu tegangan tinggi ini kemudian dialirkan lagi ke gardu induk atau transformator step down. Jadi ada penurun tegangannya hingga 20 kV atau tegangan menengah. Dari sini bisa dialirkan ke pabrik atau industri yang memakai tegangan menengah. Selain itu, dialirkan juga ke gardu distribusi atau tiang-tiang listrik yang di situ ada transformatornya, ada trafonya yang biasa meledak itu kadang-kadang dan diturunkan hingga 220 volt. Dari sinilah bisa disalurkan ke rumah warga. Seperti inilah skema dari distribusi dan penyaluran listrik. Komponen utamanya dari proses penyaluran energi listrik ini, sistem transmisi, sistem distribusi, dan transformator penaik dan penurun tegangan. Di sini Bunda sampaikan ada fakta menarik. Jadi penemu sistem pembangkit listrik dan transmisi listrik itu adalah Nikola Tesla pada tahun 1895 yang berkebangsaan Yugoslavia. Setelah Faraday menemukan listrik, Nikola Tesla mengembangkan penemuan dan membangun PLTA untuk pertama kali dengan memanfaatkan air terjun Niagara. Ketika dalam penyaluran listrik tadi, mungkin ada gangguan-gangguan yang terjadi. Silakan diamati untuk gambar-gambar tersebut, karena memang melalui proses yang sangat panjang. Nah, di sini Bunda rangkum gangguan dalam penyaluran listrik itu terjadi karena ketidaksiapan pembangkit atau gangguan transmisi atau distribusi. Jadi bisa saja gangguannya pada pembangkitnya atau pada proses transmisinya. Gangguan tersebut dikarenakan beberapa faktor, bisa karena peristiwa luar seperti adanya kondisi alam petir, gempa, dan lain-lain yang merusak jaringan, atau ada pohon dan hewan yang rubuh atau menyentuh jaringan. Bisa juga galian yang menyebabkan kabel di dalam tanah rusak. Selain faktor dari luar, ada faktor dari dalam karena gangguan komponen, karena komponennya sudah lama dan aus atau rusak, dan juga gangguan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, karena kita semuanya tidak boleh boros ya, harus menghemat juga untuk energi listrik. Nah, di gambar itu ada gambar 4 ruangan yang masing-masing alat listriknya, peralatan listriknya menyala. Hal ini tidak boleh ya. Kita bisa berhemat ya, supaya kita tetap bisa menjaga bumi, karena pemborosan energi dapat membahayakan bumi, bisa menyebabkan pemanasan global. Peningkatan suhu bumi terus terjadi karena adanya gas buangan produk elektronik. Jadi kalau kita pakai AC itu selain boros listrik juga bisa menyebabkan pemanasan global.
Ada juga polusi karena hasil pembakaran kendaraan bermotor, berkurangnya lahan hijau. Nah, supaya bumi ini terus terjaga, kita bisa lakukan dengan menghemat listrik. Contoh gerakan menghemat listrik, ini semuanya pasti bisa mempraktekkan. Membatasi waktu melihat televisi. Selain hemat listrik, kita bisa gunakan waktu kita untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kemudian mencabut kabel dari stop kontak jika selesai digunakan. Lalu tidak mengisi daya laptop atau HP semalaman. Jadi itu boros listrik dan juga membahayakan perangkat elektronik kita. Memilih peralatan listrik hemat energi yang mempunyai daya atau watt kecil. Mematikan lampu saat siang hari. Mematikan peralatan listrik ketika selesai dipakai. Makanya kalau di kelas kadang-kadang kan Bunda ingatkan, jangan lupa nanti AC, lampu dimatikan seperti itu supaya kita bisa tetap menghemat listrik. Lalu memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan. Ini ada tips memilih lampu. Jadi lampu itu ternyata ada macam-macam jenisnya anak-anak. Ada lampu pijar. Cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau logam di dalamnya oleh listrik. Ada lampu neon. Cahayanya berasal dari pendaran fosfor dari radiasi ultraviolet yang berasal dari uap gas atau merkuri dialiri listrik. Dan ada lampu LED. Cahayanya berasal dari pancaran cahaya dioda. Lampu yang paling hemat listrik adalah lampu LED. Ini gambarnya. Yang lampu LED latar belakangnya hijau, lampu neon latar belakangnya biru, dan lampu pijar latar belakangnya orange. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Ketika kita boros listrik, bisa menjadikan pasokan listrik itu habis. Solusinya adalah hemat energi listrik. Dan terus dicari sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam dalam jumlah yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Kelebihannya bersih, aman, ramah lingkungan, bebas polusi. Tersedia dalam jumlah banyak. Contohnya sinar matahari, arus air, angin, ombak, kotoran ternak, limbah pertanian, panas bumi, dan lain-lain. Nah, ini cara kerja panel listrik surya. Panel surya adalah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Cara kerjanya, sinar matahari diterima oleh panel surya, kemudian energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Kemudian disimpan sementara di dalam baterai dan dialirkan melalui kabel-kabel listrik ke peralatan listrik. Pemanfaatan panel surya ada banyak. Itu ada CCTV dengan menggunakan sumber energi dari matahari, kemudian dipasang di rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah. Pada baterai di kalkulator, kemudian ada mobil surya, ada lampu lalu lintas yang menggunakan panel surya, dan ada lampu jalan yang menggunakan panel surya. Itu tadi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah banyak mempelajari ya, diantaranya tentang cara kerja PLTA, kemudian cara menghemat listrik, energi-energi alternatif untuk menghasilkan listrik, dan juga distribusi listrik. Ketika kalian ada pertanyaan, silakan bisa hubungi Bunda atau Pak Guru yang mengajar tematik. Insya Allah kita akan jumpa di materi berikutnya. Semangat belajar, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.